Ya, shalom sahabat TYC, berjumpa lagi di TYC.tv ya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol santai ya terkait firman Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali di tahun 2021 ini. Dan sebagaimana kita tahu, tahun ini tema kita kan Greater Destiny. Dan subtema untuk 2 bulan ini adalah Chosen, yang artinya dipilih. Yeah. Dan tema kita untuk TYC.tv bulan ini adalah dipilah atau dipilih. Ya pasti teman-teman tahulah dipilah itu seperti apa dan dipilih itu seperti apa. Untuk membahas tema kita untuk pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Pastor Opa. Senior pastor kita yang kita akan bedah secara tuntas ya kan. Kita akan dalami tentang tema kita ini Chosen biar kita semua sama-sama mengerti nih kenapa kita dipilih dan apa yang harus kita lakukan untuk meresponi hal tersebut. Ya. Selamat malam Pastor. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak ya Pastor udah mau hadir nih. Sama-sama. Untuk berbagi buat teman-teman yang ada di rumah mengenai ini tema yang akan kita bahas malam hari ini gitu. Dan kalau misalnya kita kan judul kita kan Chosen nih Pastor, dipilih gitu. Dipilih itu maksudnya seperti apa sih Pastor? Tentang pemilihan ya? Iya, dipilih. Kan kemarin udah denger dari Efron. Oh, dari Efron. Ya udah. Iya. Tema ini sangat bagus sekali tentang dipilih ya. Ya kalau kita berbicara tentang dipilih, ya sudah pasti konsep Alkitab yang akan kita pelajari bersama-sama gitu. Tadi ada yang ngomong seperti apa sih dipilihnya gitu kan. Iya, betul. Tema kita dipilah atau dipilih gitu kan. Maksud perbedaan antara dipilah atau dipilih ya? Oh enggak, maksudnya kita ini dipilah kan kalau dipilah itu kan Pastor maksudnya ada kriterianya kan Pastor. Yang misalnya yang gede pisahin ke gede, yang kecil ke kecil. Nah kita ini dipilah atau dipilih nih sebenarnya Pastor? Ya kalau dipilah itu sebenarnya proses dari dipilih gitu. Oh iya sih, sama. Gitu kan. Misalkan kita mau milih jeruk nih gitu kan, ketika kita dari semua buah-buahan yang ada kita mau pilih jeruk. Ketika kita memilih jeruk baru kita memilah-milah gitu kan. Ini mana yang busuk, gitu kan, mana yang bagus. Nah itu kan dipilah gitu ya, seperti itu. Setelah kita bagi dua, ini yang nggak bagus, ini yang bagus, baru kita memilih menentukan. Ada kriterianya. Iya gitu. Itu dipilah ya itu. Dan akhirnya dipilih gitu. Dan tapi kalau kita berbicara tentang pilih itu Tuhan ini yang memilih kita. Ya Tuhan yang memilih kita. Itu inisiatif Tuhan sendiri, bukan inisiatif kita. Nah kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan memilih, itu sebenarnya kita juga harus mempelajari sejarahnya gitu ya. Sejarah Tuhan memilih kita. Paulus pernah berkata bahwa Tuhan memilih kita ini sebelum dunia dijadikan. Ya. Kenapa sih sebelum ada dunia kok Tuhan sudah bisa memilih kita? Paulus sebenarnya sedang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Karena Dia adalah yang awal, Dia yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Bahkan sebelum semuanya hari-hari kita ada, Tuhan sudah mengerti hari-hari kita seperti apa gitu. Makanya ketika berbicara tentang pilihan, juga kita harus berbicara tentang kemahatauan Tuhan yang tahu sebelum dunia itu dijadikan, yang tahu sebelum kita dibentuk dari rahim ibu kita gitu. Jadi kalau berbicara tentang dipilih itu kita tidak boleh lupa dengan satu kata yaitu anugerah. Jadi kalau kita berbicara tentang dipilih sama dengan diberikan anugerah gitu sama Tuhan. Gitu untuk dipilih ya. Jadi dipilih itu anugerah lah ya Pastor ya. Artinya dipilih berarti kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Ya. Anugerah keselamatan pastinya. Ya. Dan pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa kita dipilih? Apakah ada syarat tertentu nih? Apakah Tuhan punya kriterianya? Yang saya pilih itu harus seperti ini. Ya. Apa sih alasan kita Tuhan pilih kita, Pastor? Konsep pilihan dunia tuh berbeda banget nih sama konsep pilihan Tuhan. Ya. Dunia memilih yang baik, ya, yang bagus gitu ya. Kenapa Tuhan memilih? Sudah pasti oleh karena Tuhan mengasihi kita. Nah, pada saat Tuhan memilih kita, justru harus ingat nih kita semua nih, pada saat manusia itu berdosa, Tuhan pilih.
kok kenapa manusia ini Tuhan yang berdosa ini Tuhan pilih? Itu untuk menyatakan sebenarnya anugerah Tuhan gitu. Makanya kita harus tahu bahwa konsep pilihan Tuhan adalah memilih pada saat kita berdosa. Pada saat kita amburadul lah, itu Tuhan pilih kita gitu. Saya teringat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Ya, itu ngomong tentang konsep pilihan juga. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Itu konsep daripada pemilihan Tuhan kayak gitu. Berdosa, kita bodoh di hadapan Tuhan, kita nggak berhikmat, tapi Tuhan pilih untuk apa? Dijadikan sesuatu gitu. Tuhan pilih kita. Kembali lagi, pemilihan Tuhan itu pada saat manusia masih berdosa. Tuhan memilih kita untuk membuktikan anugerahnya. Iya. Jadi itu membuktikan bahwa emang ketika Tuhan memilih kita itu purely karena anugerah ya Pastor ya? Karena anugerah. Bukan karena perbuatan kita. Iya. Saya teringat ini Pastor. Kan kalau misalnya pemilihan itu ada kriterianya, ada apa namanya, hal-hal yang harus dipenuhi. Contohnya kayak mungkin itu kenapa ya Pastor ada yang namanya hukum Taurat. Iya. Dan membuktikan nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa bisa semuanya dalam hukum Taurat itu dia ikutin gitu. Iya nggak Pastor? Gimana Pastor? Ya. Paulus pernah menjelaskan gini sama jemaat Roma, karena jemaat Roma itu adalah satu jemaat yang bangga bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki hukum Taurat itu. Bangga oleh karena mereka bisa menjalankan hukum Taurat, maka mereka merasakan berbeda daripada yang lain. Dan mereka merasa bahwa aku dipilih karena aku menjalankan hukum Taurat, seperti itu. Nah, Paulus ngomong gitu, kamu tuh dipilih, kamu dapat anugerah bukan berdasarkan kamu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Taurat, meskipun itu hukumnya. Paulus ngomong begini, kalau misalkan kamu menjalankan hukum Taurat dan Tuhan pilih kamu, Abraham bapakmu itu Tuhan pilih loh. Ingat masa waktu Abraham dipilih itu belum ada hukum Taurat. Nah gitu kan, hukum Taurat pada saat ada Musa aja gitu kan, Musa lahir, maka hukum itu dikasih sama Musa waktu dia berdoa di Gunung Sinai kan, seperti itu. Ini kalau ngomong Abraham, Ishak, Yakub sampai zaman Yusuf itu kan belum ada hukum Taurat. Nah seperti itu. Jadi pada saat kamu dipilih itu bukan berdasarkan kamu melakukan hukum Taurat gitu, tetapi berdasarkan iman. Nah seperti itu. Makanya Paulus mengingatkan kembali bahwa tuh Abraham itu dipilih orang karena dia adalah orang yang mengimani panggilan Tuhan itu, pemilihan Tuhan itu, seperti itu. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan Paulus mengatakan bahwa siapa sih yang bisa sempurna untuk melakukan hukum Taurat? 10 harus sempurna itu. 9 aja kamu lakukan, tapi kamu bersalah 1 aja, kamu bersalah terhadap semuanya. Dan terbukti tidak ada satupun manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah. Makanya Paulus mengatakan bahwa ketika kamu melakukan hukum Taurat itu bukan kamu mencari kebenaran diri sendiri, bukan. Tapi oleh karena memang kamu harus diatur gitu. Karena kita lihat kan sejarah hukum Taurat kan pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka nggak punya hukum. Amburadul, lihat cewek, lihat cowok, semua mereka emosi, dipukul, dibunuh itu gak ada hukumnya mereka, karena mereka budak di Mesir. Nah, pada saat itu Tuhan kasih aturan-aturan. Sebenarnya aturan ini yang untuk mengatur mereka supaya mereka hidup damai, tertib ya. Iya, untuk mengasihi Allah dan mengasihi samanya, bukan untuk mencari kebenaran gitu. Makanya ketika ada orang-orang yang melakukan hukum Taurat untuk mengatakan bahwa aku benar dan aku layak untuk masuk surga oleh karena aku melakukan hukum Taurat ini, seperti itu. Tapi sama Paulus mengatakan bahwa itu tidak benar, seperti itu. Tapi ada statement Yesus yang mengatakan seperti ini, Pastor. Kalau misalnya dalam hal keagamaan kita kalah nih dari orang-orang Yahudi ahli Taurat yang menerapkan hukum Taurat dengan apa namanya? dengan firm gitu ya, dengan taat gitu. Ya kita sama aja dengan dunia itu, gimana Pastor? Kamu tidak layak masuk kerajaan sorga kan gitu kan jika keagamaan kamu tidak melebihi hukum Taurat kan, seperti itu, ahli Taurat. Nah, kalau kita ngeliat konteks itu, sebenarnya Tuhan Yesus sedang memojokkan gitu orang-orang yang pada saat itu menjadi pendengar pengajaran Yesus.
mereka kan berpikir begini, wah, kami aja untuk menjadi ahli hukum itu jauh banget gitu lah. Ini setaraf aja kayaknya nggak mungkin deh. Bagaimana aku bisa melebihi? Nah, ketika Tuhan Yesus menghadapkan seperti itu, kan orang nyerah. Nah, ketika mereka menyerah, nggak bisa aku seperti itu. Mustahil lah bagi aku. Nah, ketika mereka ngomong mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kamu itu perlu anugerah. Kayak begitu kan gitu kan. Makanya saya senang dengan Alkitab yang jujur. Satu hari ini ada seorang pemuda udah kaya, pinter, kayak gitu kan. Pasti ini yang udah kaya, pinter, yang hari-hari gini pasti dicari nih sama banyak anak cewek, kayak gitu kan. Jadi motivator. Nah, ganteng, tapi nggak cuma ganteng, dia melakukan hukum Taurat loh. Ya kan? Semua udah saya lakukan ya. Iya. Waktu datang sama Tuhan Yesus, aku mau dong masuk kerajaan sorga, apa yang aku harus lakukan? Nah, Tuhan Yesus tuh nggak langsung ngebantah dia. Oh, bukan karena hukum, nggak seperti itu. Dia ngomong gini, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Dia ini menantang, hukum mana sih Tuhan yang belum aku pernah lakukan? Tapi Tuhan Yesus nggak mendebat dia gitu. Dia cuma ngomong begini, jual hartamu. Sedangkan kan hukum Taurat itu ya, itu ngomong sebenarnya dua sisi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, seperti itu. Dengan kata lain, ketika dia pergi memalingkan mukanya daripada Yesus, sebenarnya kan dia tahu bahwa dia tidak pernah mengasihi sesama dia. Kenapa? Dia sangat sayang membagikan hartanya kepada orang miskin itu, seperti itu gitu. Nah, orang ini sepertinya udah sempurna melakukan hukum Taurat. Mana lagi yang masih kurang? Kan gitu. Karena dari kecil mereka dididik untuk mentaati hukum Taurat. Tapi di depan Yesus, itu semua buyar. Waduh, aku nggak taunya selama ini dia pikir dia orang sempurna. Aku nggak sempurna gitu. Tapi dia lebih sayang hartanya kan kayak gitu. Nah, kembali lagi bahwa setiap orang yang melakukan hukum Taurat itu di hadapan Tuhan tapi justru nggak sempurna. Karena nggak ada orang yang sempurna untuk menjalankan hukum Taurat, dan akhirnya oleh karena dia melakukan hukum itu dan akhirnya dia dipilih. Nah, seperti itu. Nah, itu kan hal yang mustahil. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehidupan kamu nggak seperti orang Farisi ini bakal melebihi, kamu nggak bisa mewarisi kerajaan Allah. Orang kan kaget kayak gitu karena zaman itu ilmu-ilmu, mau ilmu dokter, ilmu antariksa, apa semua itu nggak ada yang. Coba kamu sebutin mau ilmu apa di dunia ini, ya kan? Kedokteran apa semua ilmu deh. Nah, dulu kenapa orang hukum ahli Taurat itu sangat dihormati? Karena apa? Semua mempelajari ciptaan Tuhan, tapi dia mempelajari Tuhan. Ya kan, makanya ketika orang ketemu dia itu sangat dihormati sekali. Ilmu itu sangat tinggi, dipelajari Tuhan gitu, pribadi Tuhan dan sebagainya. Itu makanya mendapat penghormatan. Dia merasa orang Farisi itu hidupnya tuh sangat perfect lah gitu kan. Dan ketika dijadikan seperti dia, banyak orang mundur, nggak bisa. Makanya ketika nggak bisa itulah Tuhan katakan bahwa aku yang bisa pakai caraku, gitu lah. Jadi banyak hal sebenarnya Tuhan memperhadapkan orang yang memojokkan orang sampai orang mengatakan aku nggak bisa, gitu lah. Lebih mudah seekor onta ya kan masuk lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Itu maksudnya apa? Onta, lubang jarum gitu, gimana gitu kan? Ada dua penafsiran sih, katanya dulu ada pintu di lubang ya, di tembok jarum gitu ya, pintunya kecil gitu ya. Ini tafsiran aja gitu kan. Kenapa sih onta-onta itu dibilang kok bisa masuk waktu sudah jam 6 petang, itu pintu gerbang utama itu ditutup masuk kota, dibuka gerbang kecil. Nah, pas musafir itu datang malam-malam itu kan bawa barang apa semua. Nah, nggak bisa kan ontanya masuk karena barang-barangnya tinggi, udah onta tinggi gitu kan. Nah, onta-onta itu barang-barang itu harus dilepasin dan onta itu ditarik ke rangka. Onta aja itu mau melepasin semua untuk masuk ke pintu itu gitu kan. Kok orang mau masuk kerajaan sorga nggak mau melepaskan harta dunianya, itu sayang, padahal kamu mati nggak dibawa kan, seperti itu gitu. Itu sih tafsir yang kedua mengatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengatakan bahwa itu adalah benar-benar lubang jarum. Ya, diperhadapkan dengan kemustahilan kan. Iya. Nah, mustahil lah onta bisa masuk lubang jarum gitu kan. Kita aja nggak bisa, gimana onta gitu kan. Masukin benang aja susah loh. Iya. Lagi onta dimasukin. Iya, apalagi onta masukin aja nggak bisa akhirnya. Mustahil kan, kayak gimana dong gitu kan. Ya, Tuhan yang punya cara. Bukan makanya kamu nggak punya cara, tapi Tuhan yang punya cara.
kekristenan kan seperti itu, bukan kita yang milih Tuhan. Kalau agama lain ya dia mencari Tuhan, siang dalam malam mencari Tuhan dan sebagainya. Sedekah hanya untuk apa? Nanti aku akan menghadap Tuhan di surga. Enggak, kalau kekristenan Tuhan yang mencari manusia. Oleh karena dia ingin memberikan anugerahnya itu. Jadi karena anugerah itu harusnya karena kita udah kalau saya simpulkan Pastor, karena kita sudah menerima anugerah itu harusnya Tuhanlah yang menjadi segala-galanya gitu Pastor. Apa yang paling berharga di hidup kita harus kita tinggalkan untuk mengejar Tuhan. Dan pertanyaan selanjutnya Pastor, dipilih itu sama nggak dengan dipanggil Pastor? Kita melihat kembali lagi pasal-pasal yang konteksnya apa nih dengan. Kalau kita ngeliat Abraham gitu ya, Tuhan pilih dulu dia. Ya gitu kan? Baru dia dipanggil. Makanya judulnya panggilan Abraham gitu kan. Abraham dipanggil ya kan. Dipanggil sudah pasti ada satu maksud kan gitu kan. Pilihan itu kembali berdasarkan inisiatif daripada Allah. Itu Sendiri. Allah, nggak ada perbuatan manusia. Tapi kalau misalnya dipanggil, nah itu tuh ada sesuatu maksud Tuhan untuk tujuan tertentu. Makanya Abraham tuh dipanggil, kamu akan menjadi bangsa yang besar, begini-begini segala macam gitu. Jadi panggilan itu identik dengan sesuatu yang harus kita kerjakan sih gitu. Jadi apa sih bedanya ya Pak? Tadi kita sudah mengerti pilihan itu ada inisiatif daripada Allah, panggilan itu juga inisiatif daripada Tuhan sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah seperti itu. Pernah nggak manggil orang, terus orang nengok? Enggak sih, sengaja. Pasti kan ada sesuatu kan dipanggil tujuannya. Iya, dia mau kita manggil Andi gitu kan. Tolong ini dong, Di. Wah, itu kan seenggaknya ada sesuatu yang maksud kita yang kita utarakan sama dia gitu. Saya manggil anak saya gitu kan. Yoel beresin mainannya. Yoel makan dulu gitu. Kita manggil dia seperti itu. Itu mungkin yang gamblangnya seperti itu. Berarti kayak misalnya contoh gini, ketika misalnya saya analogikan misalnya pastor dipilih Tuhan. Wah, misalnya Pastor Ropan dipilih Tuhan untuk mengembalakan di Pekanbaru. Cuman kan setelah dipilih itu pasti ada yang namanya dipanggil, calling gitu kan Pastor. Seperti itu ya kira-kira ya Pastor ya. Sebenarnya tema ini sangat-sangat menarik. Paulus pernah ngomong begini, dia yang telah memilih aku. Tapi Paulus kan dari awal nggak ngerti dia dipilih. Nggak ngerti. Petrus gitu juga. Petrus itu sudah dipilih sama Tuhan. Tapi orang itu enggaknya, kenapa dia pilih pada saat dia dipanggil. Betul kan? Betul. Paulus nih, dianiaya tuh orang yang mau percaya Yesus. Bahkan Stefanus, dia mengiyakan untuk dia dibunuh, seperti itu. Dia menggebebuk untuk apa? Untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dia nggak ngerti gitu. Sampai pada saat panggilan itu nyata. Dia melihat satu cahaya yang luar biasa. Siapakah engkau Tuhan? Karena dia nggak pernah menjumpai satu kekuatan yang luar biasa yang sampai membuat dia rebah ke tanah. Sampai buta ya. Sampai dia buta. Sampai dia merangkak. Cuma dia dengar suara itu. Teman-temannya enggak. Teman-temannya kaget. Kekuatannya luar biasa. Sampai hilang kekuatannya. Pada saat panggilan, lama-lama dia mengerti, oh aku ini dipilih sama Tuhan. Kayak gitu kan seperti itu. Gak taunya Tuhan ngomong sama Ananias, kamu teman tangan tuh sama Paulus. Oh bukankah dia mengenai enggak? Aku akan menyatakan bahwa aku akan memakai dia pada bangsa-bangsa. Ada banyak nanti dia akan menanggung penderitaan oleh karena namaku. Seperti itu gitu. Jadi kita mengerti bahwa kita dipilih pada saat kita meresponi panggilan Tuhan itu. Oh, berarti kalau dari sisinya Tuhan milih dulu baru manggil. Tapi kalau dari sisinya kita dengerin panggilannya dulu baru kita bisa dapat pengertian gitu ya Mas. Karena apa? Kamu saya meresponi panggilan Tuhan itu. Baru kita mengerti sebelum dunia dijadikan dengan rumah Tuhan, oh ya, aku dipilih sama Tuhan.